Terima kasih teman-teman media. Jujur kami ini sangat nggak expect ya. Ini terlalu ramai menurut kami. Tapi kami terima kasih lah atas antusiasnya para teman-teman media. Saya Ben Immanuel Zebua, di sebelah saya Bang Husor Butasoid, di sebelah yang lagi ada Bang Eka Tafunare. Jadi kami adalah kuasa dari saudara Ruli Anggi Akbar atau alias Mas Ezel. Ya. Mungkin boleh dijelaskan tujuan preskon sore ini itu mengenai apa? Kalau yang kami dapatkan info bahwa hari ini adalah terkait preskon terkait berita yang follow up yang dari kemarin yang terkait masalah klien kami dilaporkan di Polda, Bang ya. Betul. Itu. Mungkin kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman media. Perkembangan sendiri seperti apa di Polda? Saya tambahkan perkembangan terkait laporan polisinya untuk sampai hari ini kita belum mendapatkan surat panggilan terhadap klien kita, baik itu ke kantor kita langsung suratnya maupun ke Mas Ejal. Jadi mungkin kita posisi menunggu terkait laporan polisinya, tapi nanti kalaupun kita dipanggil, kita bakalan undang teman-teman media nanti untuk menghadap ke Polda gitu. Ya. Kemudian statement kami sama seperti yang kemarin bahwa ini bukan penipuan dan penggelapan seperti apa yang dilaporkan oleh pihak sebelah. Kami tetap kekeh bahwa ini adalah urusan bisnis, investasi, ya kan? Bahwa seperti kemarin kami janjikan, ketika nanti kami sudah diperiksa, kami akan membuka kepada teman-teman media isi dari perjanjian yang udah dibuat di hadapan notaris. Dan di situ pun sangat jelas teman-teman tercantum apabila ada permasalahan di jangka waktu perjanjian ini maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional. Itu jelas. Kemudian di situ tertuang bahwa para pihak harus saling menjaga nama baik satu sama lain. Intinya sebenarnya yang terjadi saat ini adalah di luar dari kesepakatan yang ada. Nah, harusnya kan mereka kan duduk bareng tuh. Kalaupun apa, mainkan di Badan Arbitrase Nasional begitu. Untuk menambahkan juga ya, karena kita juga sudah menonton ya tanggapan dari yang kita duga pelapor bahwa menyatakan ada pengembalian untuk profit. Dari awal pada saat kita preskon yang pertama, closing statement kita juga sudah jelas bahwa memang ada kewajiban dari klien kita untuk profit, tetapi untuk investasi itu tidak bisa diserahkan, harus diserahkan setelah berakhirnya perjanjian sesuai dengan akta notaris seperti itu. Ya. Intinya sampai detik ini kami tetap mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 2023. Di situ sangat jelas bahwa poinnya pun situ investasi, jelas. Kita tahu bersama bahwa investasi tersebut adalah kalau untung maka untung bersama, jika rugi ya tanggung bareng-bareng kan. Kalau hanya salah satu pihak yang menanggung kerugian, karena bukan investasi. Kita ambil contoh nih, di Cafe Zegen ini contohnya Bang Husor invest 200 juta. 200 juta ini digunakan oleh kafe tersebut untuk sewa lahan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi klien kami menggunakan uang 200 juta itu untuk pembayaran sewa lahan selama beberapa tahun. Di situ poin-poinnya jelas. Nah, makanya kami sampai saat ini kami kekeh bahwa tidak ada penipuan dan penggelapan. Begitu teman-teman. Cukup panjang nih, Iya. terutama juga untuk pribadi seorang Ruli gitu. Iya. Dan rumah tangganya gitu. Mungkin bisa menanggapi Bang, jadinya katanya sudah sidang perdana perceraian dan sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi. Untuk isu yang sedang beredar ya baru-baru. Jadi terkait yang ditanyakan itu tidak bisa kita tanggapi dulu ya, tidak bisa kita tanggapi karena gini, karena untuk sampai hari ini pemanggilan apapun terhadap klien kami, baik itu dari kepolisian atau dari pihak persidangan, belum ada. Kita belum tahu, nanti mungkin setelah ini kami bakalan bertemu dengan Mas Ejal untuk komunikasi lanjutan, kita belum tahu nanti. Tapi kalau ada info-info terbaru pasti kita informasikan kepada teman-teman media. Tapi abang udah diminta untuk jadi kuasa hukum dalam permasalahan cerainya atau belum sih bang? Belum bisa kita tanggapi karena kita belum tidak bisa menyatakan ada panggilan kalau belum mendapatkan surat resmi. Maksudnya abang udah kuasa. Belum bisa kita tanggapi. Makanya dari awal kita preskon ini terkait tindak lanjut laporan yang dituduhkan kepada Mas Ejal. Ya,
saya tambahkan bahwa per siang tadi kami sudah komunikasi dengan Mas Ezel bahwa kami akan ketemu segera kemungkinan di malam hari ini. Jadi ketika nanti ada perkembangan, maka kami akan menyampaikan kepada teman-teman media semua. Begitu. Tapi hubungan Ruli sama Boyan sendiri seperti apa sih? Mungkin kurang lebih abang tahu nggak dengan adanya kasus ini? Sepengetahuan kami baik-baik saja ya, tidak ada. Intinya informasi terakhir kami pada saat bertemu dengan Mas Ezel itu rumah tangganya baik-baik saja menurut informasi Mas Ezel. Jadi makanya tadi kembali kami sampaikan terkait panggilan apapun belum bisa kita klarifikasi dan belum bisa kami konfirmasi seperti itu. Tapi Boyan sendiri pernah menanggapi perihal kasusnya Ruli ini? Maksudnya ada hubungan langsung nggak untuk seperti apa nih? Oh baik. Terkait dengan komunikasi ke Mbak Boyan sendiri, kami belum pernah berkomunikasi secara langsung dan kami juga belum pernah ketemu dengan beliau. Intinya pun seperti yang kami sampaikan tadi, ketika kami nanti dapat info, kami akan sampaikan ke teman-teman media. Betul. Begitu. Oke, ada lagi Tapi kira-kira? sejauh ini Boyan sendiri mengetahui nggak sih bang permasalahan suaminya itu? Iya, menurut saya kalau kita lihat dari kaca media sosial, ya dia juga punya media sosial ya, pasti pun dia akan mengetahui lah. Apalagi kan kemarin kita sudah press conference kan di Jakarta Pusat kemarin. Bang, balik lagi dong terkait Impres itu kan berarti ada nilai kesepakatan Iya. misalnya berapa? Oke. Mungkin itu tanggal berapa sih kan pasti pengembalian untung rugi itu pasti ada dong. Baik, Itu ada kesepakatan di situ nggak sih bang? baik. Oke, saya menambahkan terkait itu. Seingat saya di dalam perjanjian tersebut itu tertera itu 350 juta. Namun itu dibagi dua tahapan pemberiannya. Yang sudah diberikan dan yang sudah diterima oleh Ruli Anggi Akbar hanya senilai dengan 200 juta. Sisanya yang 150 juta lagi, pasti teman-teman bertanya nih, itu belum diserahkan. Akan diserahkan ketika adanya evaluasi. Apakah ini bisnisnya jalan atau tidak. Nah, itu kan belum ada nih evaluasi bersama. Jadi pun pihak sebelah pun melanggar hal tersebut. Iya kan, ujuk-ujuk langsung buat LP, ujuk langsung main ke media ya. Nah, intinya saudara Ruli Anggi Akbar atau klien kami hanya menerima 200 juta. Di situ semua jelas. Kenapa kami belum bisa membuka kepada teman-teman media bahwa ini kan belum ada nih pemeriksaan dari pihak kami. Saat ini pun ya, kami masih menunggu kami kapan dijadwalkan untuk pemeriksaan. Dan kami pastikan bahwa klien kami RAA akan kooperatif untuk menjalani pemeriksaan ini. Karena kan ini kan terang benderang, tidak ada penipuan dan penggelapan. Begitu, Pak. Tergantung untung rugi saham itu naik misalnya berarti naik nih kalau dibagi berarti segitu bang. Di situ semua jelas nih bagaimana skemanya dan lain. Intinya nanti kalau pemeriksaan udah ada atau ketika kami pun datang ke kantor polisi nih, kami akan buka kepada teman-teman. Ngapain sih kita tutupin? Betul. Ya kan? Atau enggak sama pihak sebelah, teman-teman juga tanyakan. Ayo dong buka. Apa nih dasar kalian mengatakan penipuan dan penggelapan? Sependek pengetahuan saya, kalau penggelapan itu uang diberikan kepada kita, kemudian kita tidak mengalokasikan kepada semestinya. Tapi kalau kita sudah dikasih uang 200 juta, kemudian kita lakukan seperti yang apa diperjanjikan, itu tidak ada penggelapan. Ya kan? Kan jelas penggunaannya untuk apa. Begitu. Rekan.